Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pebalap MotoGP Valentino Rossi akhirnya pensiun. Acara perpisahan bersama penggemarnya berlangsung emosional di sirkuit Misano, Italia. Perpisahan Valentino Rossi bersama penggemarnya yang memadati sirkuit Misano di Italia berjalan emosional. Perpisahan berlangsung tepat setelah balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021 berakhir pada hari Minggu lalu. MotoGP Emilia-Romagna 2021 menjadi balapan terakhir Rossi di tanah kelahirannya Italia karena dia telah memutuskan pensiun akhir musim ini. Atas dasar itulah, seluruh tribun sirkuit Misano berubah menjadi lautan berwarna kuning, warna khas The Doctor. Meski hanya mampu finish di urutan ke-10, pembalap Petronas Yamaha SRT itu tetap mendapat sambutan meriah dari publik sirkuit Misano. Rossi mengawali kiprah MotoGP-nya di sirkuit Misano pada 2007 lalu dan telah merasakan 3 kemenangan di sirkuit tersebut. Kini tinggal 2 balapan MotoGP tersisa sebelum dirinya gantung helm di akhir musim. Dari dunia sepak bola, pemirsa, timnas U23 Indonesia tumbang 3-2 dari Australia pada laga grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Meski kalah, timnas masih berpeluang lolos ke putaran final. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang tentunya bisa mengenal jersey kebesaran berwarna merah dengan celana putih. Laga grup G kualifikasi Piala Asia U23 2020 antara timnas Indonesia kontra Australia berlangsung di Republikan Central Stadium Dushanbe, Tajikistan. Di awal babak pertama, Australia sempat mendapat hadiah penalti. Namun bola tembakan Patrick Wood berhasil ditepis Hernando Ari Sutaryadi. Berhasil menahan penalti. Setelahnya laga berjalan imbang dan berakhir tanpa gol di babak pertama. Save yang keempat dari Hernando Ari Sutaryadi. Di babak kedua, timnas Australia tetap memegang kendali permainan. Gol untuk Australia tercipta di menit 55 lewat tandukan Martor Kic. Muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. Oh, bahaya kembali pemirsa. 5 menit berselang, Australia gandakan keunggulan lewat gol Patrick Wood. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood dan Indonesia dan berubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia, walaupun saat ini memang berat, mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Timnas yang berupaya mengejar akhirnya mendapat hasil di menit 68. Terima umpan, ramai Rumaki Kwitan Sulaiman melepas tendangan keras yang mengoyak gawang Australia. Kwitan Sulaiman berhasil membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya. Namun keasikan menyerang timnas justru kebobolan di menit 79 lewat tembakan keras Jacob Italiano. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia dan shooting keras. Sekarang sudah memainkan beberapa pemain. Timnas yang pantang menyerah akhirnya berkecil ketinggalan di menit 83 lewat gol Taufik Hidayat. Ini dia semua peluang pemirsa dan gol! Hidayat yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside. Skor bertahan hingga akhir pertandingan. Meski kalah, Indonesia masih berkesempatan melaju ke putaran final Piala Asia U23 2022 dengan syarat mampu kalahkan Australia dengan margin minimal 2 gol di pertemuan kedua. Stadium yang ada di Kita ke mancanegara, pengunjuk rasa pro-demokrasi Sudan memblokir jalanan ibu kota. Situasi memanas di Sudan setelah militer merebut kekuasaan. Para pengunjuk rasa pro-demokrasi memblokir jalan-jalan di ibu kota Sudan dengan barikade darurat dan membakar ban pada hari Selasa, sehari setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta cepat yang dikecam secara luas oleh masyarakat internasional. Pengambil alihan itu terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara para pemimpin militer dan sipil selama perjalanan dan laju transisi Sudan menuju demokrasi. Hal ini mengancam akan menggagalkan proses itu yang telah berkembang dengan baik dan dimulai sejak penggulingan Oktorat Lama Omar al-Bashir dalam pemberontakan 2 tahun lalu. Dewan Keamanan PBB akan membahas situasi tersebut dalam pertemuan tertutup di kemudian hari.
Pemerintah Barat dan PBB mengutuk kudeta dan menyerukan pembebasan Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan pejabat senior lainnya yang ditangkap hari Senin. Kerusakan luar biasa terjadi di Missouri akibat tornado. Diperkirakan 6 tornado menghantam Missouri. Para mendesing pada Minggu malam. Laurie mengatakan dia berlindung di lemarinya dan saudara perempuannya berjongkok di kamar tidur saat rumahnya hancur. Kemungkinan tornado juga sedang diselidiki. Gunung berapi di La Palma terus mengeluarkan lahar. Bahkan sebuah aliran lahar baru membuat beberapa desa harus dievakuasi. Selasa menandai peringatan 50 tahun letusan Teneguia yang terjadi tahun 1971, salah satu dari 17 letusan bersejarah di Kepulauan Canary yang berlangsung selama 24 hari. Sekarang gunung berapi berlanjut dengan aktivitas yang kuat dan kekuatan yang sangat kuat selama 5 minggu terakhir di Pulau La Palma, Spanyol. Lava telah menghancurkan total atau sebagian lebih dari 2.000 bangunan, sebagian besar rumah, dan menutupi lebih dari 2.200 hektar sebagian besar lahan pertanian. Sekitar 7.500 warga terpaksa mengungsi. Keruntuhan sebagian baru dari kawah kemarin mengancam akan menelan daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh. Aliran lava menyembur keluar dari gunung berapi Cumbre Vieja yang mengalir menuruni lereng bukit dengan lebar hampir 3 km. Sebuah aliran utama lava telah mencapai laut. Satu lagi terhenti ketika memasuki lingkungan pesisir yang dibangun. Para ilmuwan pekan lalu menghitung lebih dari 800 gempa bumi dengan kekuatan yang berbeda-beda di La Palma, sebagian besar tidak dirasakan oleh penduduk. Yang terkuat memiliki magnitudo 4,9. Meskipun sebagian besar pulau berpenduduk 85.000, orang tidak terpengaruh oleh letusan bagian sisi barat di mana ladang lava meluas menghadapi masa depan yang tidak pasti. Evakuasi kereta gantung yang mengalami kecelakaan di Gunung Motarone telah memasuki hari ke-14. Kecelakaan terjadi Mei lalu dan menewaskan 14 orang. Petugas pemadam kebakaran Italia bekerja selama 2 minggu untuk memindahkan kereta gantung di Gunung Motarone yang jatuh Mei lalu dan menewaskan 14 orang. Selama operasi, petugas pemadam kebakaran membangun struktur dengan pipa baja untuk menstabilkan kereta gantung yang rusak. Dengan menggunakan gergaji listrik, mereka memotong kabin menjadi beberapa bagian untuk mempermudah dan mempercepat pemindahannya. Pada hari Senin, kru memisahkan atap gerbong dari suspen dan menempatkan potongan terakhir pada struktur baja. Dengan menggunakan dinamometer digital, petugas pemadam kebakaran memeriksa berat berbagai bagian kereta gantung untuk mempersiapkannya dipindahkan ke helikopter dalam beberapa hari mendatang. Hanya 1 orang yang selamat dari kecelakaan itu, seorang anak laki-laki yang berakhir di pusat perebutan hak asuh antara kerabatnya di Israel dan Italia. Pengadilan Israel pada hari Senin memerintahkan Eitan Biran yang berusia 6 tahun untuk dikembalikan ke kerabatnya di Italia. Orang tua dan adik Biran termasuk di antara 14 orang yang tewas ketika kereta gantung itu menabrak lereng gunung. Demi cinta, apapun akan dilakukan. Itulah kata-kata yang dipegang oleh putri bangsawan Jepang, keponakan Kaisar Naruhito yang bernama Mako. Putri Mako rela menjadi rakyat jelata dan kehilangan status kebangsawanannya setelah menikah dengan pria dari kalangan rakyat jelata. Suasana haru menyelimuti istana di mana Putri Mako tinggal. Pada Selasa pagi, Putri Mako harus meninggalkan istana, mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, putra mahkota Akishino dan putri mahkota Kiko, serta saudara perempuannya Kako. Putri Mako harus rela kehilangan gelar kebangsawanannya setelah menikah dengan Kei Komuro yang merupakan rakyat jelata. Pihak istana mengatakan Putri Mako baru pulih dari trauma melihat liputan media yang negatif tentang pernikahan mereka dan pandangan publik yang menyudutkan suaminya, Komuro.
Putri Mako dan Komuro adalah teman sekelas di Universitas Kristen International Tokyo. Rencana menikah 2017 harus ditangguhkan karena perselisihan keuangan yang menyangkut ibu Komuro. Menariknya, Putri Mako menolak mahar 140 juta yen atau 1,23 juta dolar Amerika yang menjadi haknya karena meninggalkan keluarga kekaisaran. Pemirsa, India kini telah memberikan vaksin melawan COVID sebanyak lebih dari 1 miliar dosis, menyusul pencapaian yang sama oleh Tiongkok. Berbagai faktor ikut menjadikan India yang tadinya paling parah terhempas COVID menjadi negara yang kembali pulih dengan angka vaksinasi cukup tinggi. Terlampauinya target 1 miliar dosis vaksin melawan COVID dirayakan warga India, menandai pencapaian setelah gelombang kedua mematikan yang melanda negara terpadat penduduk kedua dunia tersebut beberapa bulan lalu. 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि Karena besarnya jumlah penduduk India, angka 1 miliar dosis ini berarti baru 30% penduduk dewasanya telah tervaksinasi penuh. Puluhan juta orang masih menanti dosis kedua, tapi tetap saja terlampauinya angka 1 miliar dosis ini membawa angin segar ke negara dengan angka infeksi tertinggi kedua di dunia. I think it's a morale booster because it sort of gives us the confidence that we can get on with the vaccination program without having resistance from the people, and with a machinery that is reasonably efficient and reaching out to different parts of India. Vaksinasi mendapat momentum baru setelah pemerintah membantu peningkatan kapasitas produksi produsen vaksin. Pemerintah Modi sempat menuai kritik di awal lonjakan kasus karena tak memiliki cadangan vaksin yang cukup untuk keperluan domestik. Di saat India adalah produsen vaksin melawan COVID terbesar di dunia. Dengan relatif terkendalinya COVID di India, maka negara tersebut bisa kembali mengekspor vaksin yang sebelumnya ditangguhkan ekspornya ke negara-negara yang juga membutuhkan. Untuk tahapan pertama, India baru mengirim vaksin ke negara tetangga seperti Nepal, Bangladesh, dan juga Myanmar. Lalu dalam tahapan selanjutnya akan mengirim ke negara-negara Asia lainnya serta juga Afrika. Tantangan ke depan adalah memperluas vaksinasi hingga ke desa-desa terpencil. Tapi minat vaksinasi di desa maupun kota tetap tinggi. सेफ्टी के लिए जब इसकी और कोई इलाज नहीं है तो वैक्सीन लगा लेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर जॉब मिलने के लिए मुश्किल है, फिर कोई नहीं देते हैं जॉब के लिए। सारे बोलते हैं जे वैक्सीन लो तब। Keraguan terhadap vaksin yang menjadi halangan di banyak negara lain tak menjadi persoalan bagi India. There is no anti-vaccine phobia in terms of suspecting that this is going to be a very dangerous vaccine that's going to harm them in a very many ways. Survei terbaru oleh Local Circles menyebutkan hanya 7% warga India kini ragu terhadap vaksinasi melawan COVID. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat sekitar 22% warganya sama sekali belum mendapat vaksin dengan alasan utama keraguan atau bahkan penolakan terhadap vaksin. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Banyak bisnis restoran di India terkena dampak buruk pandemi COVID-19 dan ratusan terpaksa harus tutup. Tapi sejumlah pengusaha justru melihat adanya peluang dan hal ini memunculkan ide-ide baru untuk mendirikan bisnis makanan di masa pandemi. Berikut laporan dari tim VOA. Pabrik coklat ini dibuka di sebuah kafe pada bulan November di New Delhi saat banyak restoran tutup karena dampak pandemi COVID. Mantan bankir Shetal Saxena melanjutkan rencananya untuk menampilkan proses pembuatan coklat. Ini menjadi yang pertama di New Delhi sehingga menarik banyak pengunjung. They want to see what's happening upstairs. They want to know about chocolates. They're interested in the tours. A lot of people are interested in chocolate making workshops. So the inquisitive level is very, very high. Saat makanan menjadi pelipur lara bagi banyak orang selama pandemi, muncul ide-ide bisnis yang menarik dan unik. Ketika pandemi gelombang kedua menghantam India, Sunil Bhatia mulai membuat hidangan vegetarian yang dimasak tanpa bumbu khas India seperti bambang bombay, bawang putih atau rempah-rempah keras. Pelatih lepas di perusahaan ini mendapatkan permintaan besar untuk makanan satvik yang dianjurkan dalam sistem pengobatan Ayurveda kuno India.
I was getting up at 4 in the morning, and I was sending more than 50 plates, 60 plates a day, and that included breakfast, lunch, and dinner. And my utensils were small. I could not make so much food in that, so I had to online, order for huge cookers. Dengan fokus baru pada kesehatan, Satvika kini menjadi usaha rumahan yang sukses. Sementara Shivan Gupta melihat peluang saat PPKM dan ia membuka toko kue Prancis secara daring untuk menggait pasar kelas atas India. I thought, what better time than the pandemic? Because while we were all locked up and we had pretty much a global lockdown, and you're limited to your city, and this is usually a time you travel. So what could be a more better time than to savor the flavor that you were getting sitting in the comfort of your home? Bahkan ketika restoran mem-PHK staf mereka, bisnis semacam ini membuka jalan bagi sejumlah orang seperti Maxime Montai yang meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan Prancis di India untuk bermitra dengan Gupta. Menurut Maxime, ini adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaannya yang ditekuni keluarganya selama beberapa generasi di Prancis. Good thing to refocus on my roots, for instance, where I come from, my family background, which is bakery and pastry. Sementara pabrik coklat Saxena dijalankan oleh tim yang semuanya perempuan. That was also my ode to the women entrepreneurship and contributing a bit in women equality. कोविड की वजह से वो बहुत लोगों का तो चला गया, पर मिल गया तो बहुत अच्छा लगा. Usaha makanan juga memberi dukungan bagi kota New Delhi, tempat puluhan ribu orang jatuh sakit akibat COVID pada pertengahan tahun ini. Meski secara umum sektor usaha terpukul oleh pandemi COVID, tapi ada juga pengusaha makanan yang melihat peluang untuk berkreasi dan berhasil membuka bisnis baru pada masa pandemi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli. Pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Fazilah Khairunisa, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.